Dan terkasih, tahun ini Kusmanagu Jakarta mengajak umat Allah peduli pada keutuhan alam ciptaan. Kita peduli pada hal-hal yang sangat-sangat mendasar gitu ya. Bumi, alam sekitarnya, pokoknya semua diperhatikan dengan sangat luar biasa. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan Mr. John dari National Geographic mengatakan bahwa 40 tahun lagi kita akan mengalami kelaparan. Jelas ya, ini bukan main-main nih, ngomongan ini bukan main-main. Kalau kita merasa sekarang tuh orang Indonesia kan, mohon maaf ya, kita ini ya, orang Indonesia biasanya kan cuek-cuek aja, nanti pas tepi jurang baru sadar ada ini gitu ya. Kita nggak pernah mengantisipasi. Sedangkan pelayanan Ekaris ini mengantisipasi untuk perjamuan surgawi, ngerti maksudnya, icip-icip. Kita merasakan sekarang ini. Terkasih, mungkin kita bertanya apa yang kita wariskan pada anak cucu kita. Apakah peperangan, bencana alam, kekeringan, kelaparan, peperangan, macam-macam gitu ya, dan lain-lain lah, banyak tuh seperti itu. Kalau nggak sadar ya seperti itu. Apalagi pemimpinnya nggak sadar-sadar semua tuh. Ya terlalu kebesaran wahamnya apa sih? Kebesaran apa sih? Dirinya tuh seolah-olah jadi Allah, jadi Tuhan bagi semua orang. Saya maunya begini, semua harus ikut saya. Kan gila ya sebetulnya gitu ya. Ya kan, logikanya nggak masuk tuh. Sekarang makin crazy gitu, makin kita pun ikut-ikut sama gitu ya, karena kita menentukan hidup orang lain. Anak kita lah kita tentukan, bawaan kita lah, atau orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bisa jadi seperti itu. Demikian juga alam semesta yang dipercayakan pada kita. Kita harus mengelolanya dengan baik. Ya, nanti kalau tidak ada tepung, kalau digandum atau gimana, nggak ada pasti nih. Mau diganti apa? Ngerti maksud saya? Jadi jelas ya. Jadi semuanya bisa terputus karena perilaku kita sendiri. Ya oleh karena itu, kalau dalam ini kan sebenarnya bicara tentang pergandaan roti. Injil Yohanes bab 6 ini tentang pergandaan roti, ada kaitan dengan Ekaristi. Mengapa Ekaristi itu selalu kita diajak untuk pertama-tama harus mengakui kedosaan kita gitu, mengakui kelemahan kita, mengakui ketidaklayakan kita, mengakui ketidaksempurnaan kita. Benar ya. Jadi kita harus bangga sebagai orang Katolik itu, Ekaristinya seperti itu, sadar diri bahwa kita walaupun putra-putri Allah, karena karya Paskah itu, kebangkitan mahkota dan kebangkitan Kristus, kita menjadi putra-putri Allah, penuh dengan Roh Kudus, tapi kita juga ternyata ada roh kudanya itu pasti. Nggak sepenuhnya dikuasai Roh Kudus. Jelas ya, tadi ambisi, ini macam-macam seperti itu. Itu yang membuat hancur dunia, hancur keluarga kita, hancur segala apapun yang ada tatanan dirinya. Oleh karena itu kita selalu dengan rendah hati, Tuhan kasihanilah kami. Nggak ada tuh yang lain tuh kucuk-kucuk, sekonyong-konyong. Kalau kita kan gitu ya, mulai dengan Tuhan kasihanilah kami. Jelas ya. Sebelum berdoa tadi kan doa pembuka ya. Apa langsung doa pembuka? Enggak. Tuhan kasihanilah kami. Sadar bahwa dalam Ekaristi aku mau disempurnakan. Dalam hal apa? Dalam hal cinta kasih. Mencintai Allah, mencintai diriku, mencintai sesama, mencintai alam semesta yang Tuhan anugerahkan pada kita. Jelas ya, kita belajar untuk mengasihi, mencintai. Nah, dalam pelayanan Ekaristi itu awal, di tengah-tengahnya saya sering ngomong begini lah, biar umatnya nyantar. Nanti dengarkan doa syukur agung itu puncak doa syukur agung, doa puncak Ekaristi kita. Di situ di mana Roh Kudus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Beda, ini perjamuan Tuhan.
Tuhan yang mengundang kita, bukan Romo Samuel, bukan manusia biasa. Jelas. Ya, dalam doa syukur agung juga ada terakhir nanti dikatakan, kami mohon kasihanilah kami semua agar kami diterima di dalam kehidupan abadi bersama Bunda Maria, dan ngerti maksudnya masuk surga. Jelas. Kalau orang yang takut mati, ya takut apa tuh, dia tiap hari didoain sebenarnya. Kalau yang sing rajin tiap hari bisa harian juga kuat. Ngerti ya, kita didoakan. Ya, jelas saya itu minta seperti itu, minta dikasihani juga. Mau masuk surga juga minta dikasihani Tuhan. Kalau dalam perminyakan itu ya, kalau orang sakit gitu, akan perminyakan juga, itu kan apa? Kita dibekali supaya kita juga ngaku dosa, dan juga diberi bekali supaya kita disembuhkan, atau kalau seandainya meninggal ya kita diterima. Ya, diterima dalam kerajaan surga itu. Dan akhirnya juga anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita nggak layak lah bersatu padu dengan Yesus, tubuh dan darahnya. Jelas. Bagian kita bilang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Jadi bukan main-main itu ya. Maksudnya jangan dianggap biasa gini-gini doang. Enggak. Sungguh-sungguh kita hayati. Bahwa aku sungguh-sungguh minta supaya anak domba Allah kasihanilah aku. Minta Yesus mengasihani aku. Jelas ya. Akhirnya dengan demikian memberikan damai. Jadi ukurannya Paskah sebenarnya damai. Kalau nggak ada kedamaian tuh nggak ada Paskah, nggak ada kebangkitan, yang ada kematian. Jelas ya. Jadi kita diajak untuk bersyukur kan atas karya penebusan Yesus Kristus dalam Ekaristi ini, dan juga akhirnya kita dibekali dengan firman-Nya, dengan tubuh dan darahnya itu yang sangat dahsyat itu, sampai akhir zaman dalam rohnya itu. Gitu ya kurang lebih ya, jadi jelas ya. Nah sekarang, apakah kita ini istimewa di mata Tuhan? Sangat berharga di mata Tuhan? Berharga gak? Istimewa gak? Benar nih, merasa itu gak? Atau aku buangan, atau aku gak berharga, aku gak berarti? Ngerti ya, jelek-jelek kita kayak gini nih sangat berharga, istimewa di mata Tuhan. Mengapa istimewanya? Nah itu kadang-kadang tuh umat salah dalam perayaan Ekaristi ini. Apa yang Anda persembahkan? Apa yang kita persembahkan? Kolektor? Enggak gitu. Udah kolektor yang penting banyak, ini enggak gitu. Tuhan enggak butuh kolektor kita. Tuhan butuh diriku yang kupersembahkan. Nanti pada saat Romo ngambil roti itu berarti dirimu nih, diri kita nih. Kita itu dipilih menjadi orang pilihan. Di antara ini saya pilih ini. Kita orang istimewa dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk diberkati. Maka itu kalau Romo begini-begini tuh, ngapain tuh Romo yang gini-gini? Itu aku yang lagi tergeletak gitu ya, atau aku itu pribadi itu sedang diberkati. Ngerti? Kalau menjadi berkat harus dipecah gak? Iya. Ngerti? Pecah. Akhirnya dibagi. Andreas diminta suruh nanti bagi-bagi tuh. Para rasul, kau harus memberi mereka makan. Kita ini makanan, makanan untuk orang lain, artinya seperti itu ya. Terus Yesus kan, inilah tubuhku, makan sama. Untuk pada anak-anak kita, keluarga kita di rumah, pada siapapun ini. Aku mau berbagi kehidupan ilahi kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban. Ini pecah-pecah tuh gak enak. Ya jangan mikirin bahwa nanti jadi direktur, langsung jadi direktur. Gak bisa, dia mesti melangkah dari bawah, ngerti maksudnya? Pengalaman ditompa. Kalau semua langsung jadi itu instan, gak akan pernah ya. Tadi dikatakan
lihat buahnya sebenarnya ya. Kalau dia akan selama-lamanya kalau dia diperjuangkan dari tahap demi tahap, tapi kalau langsung lompat-lompat kayak gitu nggak jelas, karena KKN, karena apa, nggak akan pernah kuat. Jelas ya, perlu proses perjuangan dan sebagainya. Jangan, oleh karena itu kalau orang Katolik dipecah-pecah itu ada sesuatu yang kesulitan, jangan nangis, jangan cengeng. Ya, ini bagian dari pembentukan kita menjadi orang-orang sangat hebat itu. Gitu ya, jadi cara berpikirnya jangan ini ya, jangan sama seperti yang lain, kita berbeda. Nggak apa-apa. Ini keadaan sulit ini, ya kita tidak inginkan keadaan sulit seperti ini, tapi bagi kita akan terlampaui, akan terlewati bersama Tuhanku itu yang memberikan segala anugerah yang kita butuhkan. Jangan takut, maka dipersiapkan dengan baik. Orang Katolik harus begitu, selalu bisa mengantisipasi apapun yang terjadi, karena itu terbiasa dilatih. Dengan Ekaristi dilatih, gitu ya, berkorban, ya kita bagaimana cinta yang sesungguhnya kan cinta yang penuh pengorbanan, bukan cinta yang menuntut. Jelas, ya. Pada saat sekarang ini kita sadar bahwa kita ingin mempersembahkan diri kita bersama keluarga dengan segala karya dan sebagainya. Mohon diberkati, mohon diampuni dulu. Karena kita nggak sempurna, itu diberkati ya, kita karena kita orang pilihan diberkati, dan juga nanti kita jadi berkat bagi orang lain, orang sekitar kita dan sebagainya. Saya senang dengan kutipan atau perkataan Dr. Bagus itu, Dr. Bagus pengajar di UK itu mengatakan inkompetensi lebih berbahaya daripada kejahatan. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang nggak kompeten, atau kita menjadi orang tua yang tidak kompeten, jadi pastor yang tidak kompeten, dia menjadi pegawai yang tidak kompeten, itu lebih berbahaya daripada kejahatan. Karena kita punya anak buah, kita punya apa gitu, itu dahsyat dampaknya. Ya, semoga dengan itu kita artinya kompetensi itu bukan hanya saudara saya profesional bisa manajemen, bukan itu, imannya juga kuat, kebijaksanaannya luar biasa, bisa macam-macam kayak gitu lah. Kepada yang informal itu yang nggak kelihatan tuh, imaterial tuh yang sangat dahsyat itu. Orang aku bisa ngitung orang-orang itu sih oke lah, tapi tadi ya, berkorban, namanya mencintai tanah air beda, mencintai gereja, mencintai Tuhan dan sangat beda. Kita ingin pemimpin atau orang-orang seperti itu yang membimbing kita, ya. Dari orang tua juga gitu ya, orang tua yang tidak menuntut, ya cintanya itu dibalas dan sebagainya, tidak ada. Kita belajar dari Yesus sendiri bagaimana cinta kasih itu sungguh-sungguh penuh pengorbanan dan siap menjadi berkat bagi orang-orang. Yang penting orang sekitar kita itu sangat hebat, sangat bahagia, dan bisa menjadi penyelamat dunia juga. Kalau nggak kan jadi malapetaka dunia semua. Semoga gitu ya, kita kuat, jangan takut, ya, jangan merasa sendiri. Oh ini dosa pusing. Ya, bersama dengan Tuhan kita mencoba lakukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan, kita lakukan dengan cinta yang besar. Di keluarga ya aku bina keluarga dengan sangat baik. Di perusahaan aku jadi pegawai yang sangat hebat, baik juga dan sebagainya. Begitulah ya. Semoga gitu, jangan lelah-lelahnya belajar terus, ya, nggak langsung sempurna, nggak langsung hebat. Kalau kita nggak sanggup ya ngomong nggak sanggup juga, jangan sosokan, ini malah petaka gitu ya. Maksud saya dipersiapkan. Kalau punya cita-cita jadi direktur ya siapin, belajar pelan-pelan.
kasih tanggung jawab lebih besar, jangan nolak, jangan sifatnya seperti orang upahan, wani piro dulu, nah, gitu. Ya tunjukkan bahwa kau orang hebat, nanti akan datang sendiri yang lain-lainnya. Ya belajar dari Tuhan Yesus Kristus seperti itu, ya sangat kuat, sangat dahsyat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang penting kita mau diberkati, ya mau menerima dikasih Tuhan dan sebagainya. Baru kita mampu untuk menerima diri, menerima orang lain, dan menerima dunia ini bagaimana terjadi, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita dan dunia di sekitar kita. Semoga tidak sia-sia karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga tidak sia-sia perayaan Ekaristi ini. Kita semakin mendalami, makin mencintai, ya manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari yang lain-lain, ya. Yang lain ngerti ya. Ya, tapi maksud saya kita lebih menyukai hal-hal yang di atas daripada hal-hal yang di bawah ini. Sifatnya sementara, orang di atas sifatnya kekal. Semoga kita bisa melakukan pilihan-pilihan hidup yang baik dan benar, sehingga anak kita, waris anak cucu kita juga bisa melakukan pilihan-pilihan hidup yang baik dan benar. Carilah dulu Tuhan ya dalam Ekaristi ini, sehingga kita bisa menemukan Tuhan dalam Ekaristi ini. Amin.